Lo, para oligarki, lo ini kan udah kenyang, udah warak, sudah triliunan tuh banda lo itu. Bo ya sadarlah, kurang lebih bahasanya seperti ini ya, nggak mau dipahami ya. Sadarlah para oligarki ini. Sampai kapan lo akan menumpuk bandel lo yang sudah berjibun itu? Bantulah bangsa ini, lo lihat rakyat gua nih. Masa mau menderita terus? Lo ini gimana sih lo? Kalau lo nggak bisa gue bilangin, gue nggak ada urusan. Gue nggak peduli, lo gue sikat semua. Kalaupun saya memang pernah ya mengkonter Mbak Alawi, dan saya dulu pernah dibilang nih anteknya Gus Imad, ini anggotanya Gus Fuad Pleret. Wah, ini basernya Ki Sarip Rahmat. Blangkon itu kan seperti itu mereka mengatakan di kolom komentar. Enggak lah. Kalaupun memang saya pernah dekat dengan beliau-beliau ini, ya jelas karena ada komunikasi. Tapi ketika saya kenapa-napa, misalkan ngonten gini, ngomong kepleset, kemudian dilaporkan oleh pihak yang nggak terima, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gus Fuad Pleret, Gus Imad, apalagi Gus Abbas, Ki Sarip Rahmat, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu saya. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Kalau suka menjilat pemerintah, suka nyebokin pemerintah, suka bela-bela pemerintah, itu dikatakan juga pasti buzzer, pasti influencer, dibayar, enggak juga lah. Coba disaksikan video berikut ini. Halo Pak Presiden Prabowo. Wah, kami kuli gudang desa Pak Prabowo iki. Nah, ini salah satu contoh kan. Masyarakat akar rumput, mungkin seorang petani yang menyampaikan berita yang real di lapangan bahwa petani sekarang ini gembira, petani sekarang ini senyum, karena memang hasil pertaniannya itu tidak seperti rezim sebelumnya. Harga gabah seenak udelnya dimainkan oleh tengkulak, kemudian pupuk juga dibikin susah oleh para oligarki, baik itu oligarki sebagai pemodal maupun oligarki yang terafiliasi oleh para pemodal, tapi dia ada di birokrasi. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Sekarang kan udah disikat habis sama Prabowo melalui menterinya Pak Arman yang dari Makassar itu, dari Sidrap ya, kalau nggak salah. Dihabisin semua kan. Ya, ini bukti bahwa belum tentulah semua yang sekarang ini coba bernarasi seperti saya ini ya, bela-bela pemerintah itu terus jadi penjilat, ceboker dan seterusnya. Enggak lah. Dan belum tentu dibayar karena bukan siapa-siapa. Akademisi bukan, gitu. Dari ormas juga bukan. Kalaupun saya memang pernah ya mengkonter Mbak Alawi, dan saya dulu pernah dibilang nih anteknya Gus Imad, ini anggotanya Gus Fuad Pleret. Wah, ini basernya Ki Sarip Rahmat. Blangkon itu kan seperti itu mereka mengatakan di kolom komentar. Enggak lah. Kalaupun memang saya pernah dekat dengan beliau-beliau ini, ya jelas karena ada komunikasi. Tapi ketika saya kenapa-napa, misalkan ngonten gini, ngomong kepleset, kemudian dilaporkan oleh pihak yang nggak terima, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gus Fuad Pleret, Gus Imad, apalagi Gus Abbas, Ki Sarip Rahmat, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bantu saya. Gitu loh. Jadi jangan terus semua tuh digebyah-uyah, digeneralisir bahwa wah ini penjilat dikingannya pemerintah. Enggak lah. Kita sama dengan Bapak petani tadi gitu loh. Mencoba juga ikut suara. Biar imbang atau paling tidak mengimbangi narasi-narasi yang memang itu sengaja dimobilisasi oleh siapa? Oleh oligarki.
Oligarki itu maksudnya apa? Oligarki konglomerat yang menguasai SDA, sumber daya alam ini, dari Sabang sampai Merauke, yang mereka sudah kenyang, sudah gumoh, sudah menyerok, ngeruk habis-habisan SDA kita, dari mulai timah, batu bara, emas, nikel, kelapa sawit, dan seterusnya itu. Tapi tetap saja bandel. Tapi kan kemarin sudah dijewer kupingnya oleh Prabowo Subianto. Anda ingatlah kemarin Prabowo Subianto mengumpulkan para oligarki itu kan, ngobrol-ngobrol kan, walaupun tidak dipublish audionya kan. Tapi kalau saya bisa pahami dan yakin sekali bahwa Prabowo juga ngomongnya tegas. Lo gue, lo, para oligarki. Lo ini kan udah kenyang, udah warak, sudah triliunan tuh banda lo itu. Bo ya sadarlah, kurang lebih bahasanya seperti ini ya, nggak mau dipahami ya. Sadarlah para oligarki ini. Sampai kapan lo akan menumpuk bandel lo yang sudah berjibun itu? Bantulah bangsa ini, lo lihat rakyat gua nih. Masa mau menderita terus? Lo ini gimana sih lo? Kalau lo nggak bisa gue bilangin, gua nggak ada urusan, gua nggak peduli, lu gua sikat semua lo. Kan kurang lebih seperti itu. Kalau dibahasakan yang gampang dimengerti. Dan terbukti kan, oligarki dalam negeri itu bandel memang, bangsat memang, kurang ajar memang. Dan memang perlu disikat itu. Tapi karena bandanya sangat banyak sekali ya, menguasai hukum Indonesia, menguasai APH Indonesia, menguasai semua birokrasi jaringan, ya, dari pusat sampai ke daerah. Makanya Prabowo kan juga sempet keder juga nih. Tapi kan tahu sendiri Prabowo, pantang menyerah. Dan sudah dikatakan berkali-kali bahwa hidup saya, atau saya rela mati demi bangsa ini. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Hajar terus tuh oligarki, diorak-arik semuanya. Dan coba sesuai data, berapa koruptor semenjak Prabowo ini menjabat belum genap 2 tahun, udah disikatin semua kan. Tapi memang ada pertanyaan dari masyarakat, lah oligarkinya kenapa bisa tetap melenggang? Kemarin ada sitaan uang sekian T, uangnya saja yang disitakan, tapi orangnya mana? Itu kan pertanyaannya. Ya tentu saja Prabowo punya hitung-hitungan lah. Yang dihadapi ini 9 naga gitu loh, bukan 9 curut Balawi. Kalau Balawi disikat itu sikat gampang, mau matiin mereka mah mudah sekali gitu loh. Dan tidak sesederhana itulah main sikat-sikat gitu. Ini kan cuman bahasa spontan saja ini sebetulnya. Ya tentu saja mempertimbangkan dong tentang stabilitas keamanan nasional ini, agar program-program Pak Prabowo Subianto yang sudah kita lihat tiap hari, yang meskipun dihajar terus, tapi tentu saja itu adalah sebuah investasi di masa depan yang kita memang udah siap-siap tinggal landas menjadi bangsa yang berdaulat terhadap dirinya sendiri. Tapi sekali lagi itulah, ini sebuah dendam kesumat yang menjadi akhirnya bukan lagi ambil jarak dengan Prabowo Subianto, tapi perang dengan Prabowo Subianto, para oligarki dalam negeri ini. Belum lagi oligarki yang itu terafiliasi sama oligarki luar negeri, yang mereka memang sebagai penyalurnya, sebagai distributornya, baik itu distributor barang dari oligarki dalam negeri maupun distributor keuangan dari oligarki dalam negeri. Dekat saja sih, nggak jauh-jauh dari negeri kita, Singapura. Udah diorak-arik juga nama Prabowo. Dan apakah mereka tinggal diam? Enggak lah. Oligarki luar negeri nyerang Prabowo, oligarki dalam negeri nyerang Prabowo. Lewat siapa? Ya lewat itu tadi, orang-orang yang terus membidik Prabowo,
seperti sniper kan. Setiap kali Prabowo kemana pasti dikuntit oleh suruhan-suruhan oligarki itu. Mereka punya dana besar, bro. 9 naga. Dananya nggak kecil itu. Makanya sekarang ini oligarki tidak hanya menggunakan akademisi, tidak hanya menggunakan anak muda, mahasiswa seperti si Tio Janco itu. Enggak. Profesor, doktor dipakai juga. Bahkan masyarakat sipil pun dipakai juga. Ya, sekarang apalagi masyarakat sipil yang hari ini kelimpungan tentang ekonomi. Siapa yang nggak mau menjadi penjilat oligarki itu nyerang terus Prabowo? Ini kompleks sekali. Dan memang ada kabar sih ya dari luar sana, dari sahabat saya, bahwa gerakan underground ini sudah saling konsolidasi. Dari mulai sipil, masyarakat sipil maksudnya, dari mulai akademisi, di situ ada doktor, profesor, mahasiswa, kemudian dari buruh, kemudian dari ormas, kemudian dari preman, dan dari oknum-oknum yang itu sudah disingkirkan oleh Prabowo dari kabinet Prabowo, dari jejaring birokrasi Prabowo. Ini sudah konsolidasi dan oligarki sesumbar. Berapa lo yang butuhkan, berapa dana yang lo butuhkan untuk serang terus Prabowo dan cari momentum yang tepat, dibikin kolab bangsa ini. Kapan lo? Berapa lo? Ini nggak main-main lo. Hati-hati ini. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ini terekspresikan oleh Prabowo ketika Prabowo beberapa saat lalu di depan podium sesumbar juga kepada bawahannya, menteri, wamen, staf sus, sampai ke jagung. Butuh berapa lo agar departemen lo ini bersih dari koruptor? Sistem tata kelola departemen lo ini biar bagus, yang akhirnya nanti ini untuk kepentingan masyarakat agar hidupnya sejahtera. Lo butuh dana berapa? Gua jabanin. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. Ini secara tidak langsung sebagai ekspresi balasan kepada oligarki itu yang ngumpul satu kolam, ya, influencer, youtuber, dokter, profesor, mahasiswa, akademi, masyarakat sipil yang sekarang sudah konsolidasi dengan oligarki ini. Itu balasan Prabowo. Tapi kan kita kadang-kadang nggak ngerti, nggak ngeh apa yang sedang terjadi ini. Ini memang cuman narasi saya yang tidak berdasar. Ini cuman kiro-kiro, paling nggak kan seperti itu. Ya nggak masalah. Tapi tunggu saja. Kalau kita lengah, kita terbawa arus oleh kolam mobilisasi opini untuk terus menyerang Prabowo dari oligarki dalam negeri dan oligarki luar negeri ini, masa kita tega menghancurkan bangsa sendiri? Masa kita rela negeri ini yang dibangun oleh founding father kita yang dengan susah payah hancur gara-gara 9 cecunguk itu sama antek-anteknya yang rela melakukan apapun juga demi kepentingan mereka, nggak peduli bangsa ini mau hancur, bodoh amat. Masa mau begitu? Kita yang lebih waras ini kan nggak seperti itu kan? Nah makanya kadang-kadang strategi Prabowo ini susah dibaca oleh publik. Kadang-kadang ya.
Tapi ada juga yang melihat gerakan-gerakan Prabowo ini memang punya falsafah seperti orang Jawa, mangku. Contoh nih kemarin, mungkin dari teman-teman di Wali Songo atau teman-teman yang terus menyuarakan atau kontra Mbak Alawi bertanya, loh kenapa tuh si Iqbal, presiden buruh, kenapa? Kok ada signal dari istana ditarik menjadi menteri? Kabarnya kan seperti itu. Mungkin ya mereka berpendapat seperti itu. Kalau saya enggak, ya itulah cara Prabowo mangku presiden buruh yang bernama Iqbal itu menjadi menteri, katakanlah, kalau jadi, itu sebagai salah satu cara agar, kan mau tidak mau, walaupun dia itu Ba'alawi, mau tidak mau, si Iqbal ini kan membawai sekian juta buruh, yang terus para buruh ini figurnya adalah si Iqbal ini kan. Nah ini kalau nanti digerakkan, ya misalkan nih ya, kalau ini benar, mudah-mudahan ini salah, digerakkan untuk ikut nyemplung juga ke kolam oligarki, terus bikin gaduh bangsa ini. Gila ini. Jutaan buruh loh, kalau dikerahkan semua ke jalanan mau gimana kita ini? Ya Prabowo rela sekarang ini dicaci maki, rela dibully, terus dihajar dengan narasi-narasi yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi Prabowo memang ikhlas demi bangsa ini, terserah. Gua bodo amat. Hidup gua udah gua wakafkan. Gua mati demi bangsa ini, gua siap. Kan ngomong sendiri Prabowo seperti itu. Jadi kalau kita ini sekarang ya terbawa arus opini liar yang terus menyerang pemerintah, kita makin goblok gitu loh. Kita ini yang di luar ring mereka ya, kolam bentukan oligarki ini ya, udah nggak dapat apa-apa, kan cuma dapat kepuasan, bisa keluar-keluar di sosial media, tapi nggak pernah didengar. Mungkin seperti saya juga mungkin nggak pernah didengar, nggak ada yang nonton barangkali. Kata Ba'alawi atau Muhibinnya, Awi Kertabat ini kalau ngonten, kalau bukan ngonten gibah Ba'alawi, mana ada yang lihat sih? Kalau ngonten yang lain coba, ada yang lihat nggak? Kelihatan ngonten tentang Ba'alawi, wah, pure-nya luar biasa. Itu kan berkah Ba'alawi. Tae. Ya kalau saya ngonten tentang Ba'alawi biar view-nya nggak ada, nggak usah dilihat. Apa hubungannya dengan berkah ke rumah Ba'alawi? Telek benjrit itu, tai kucing itu, nggak ada hubungannya. Enak aja lu. Gue juga ngonten seperti ini, nggak lo lihat juga nggak masalah. Apa urusannya? Meskipun cuma satu yang lihat nggak masalah. Ini akun-akun gue sendiri, ngapain lo repot amat sih pada? Kan kurang lebih seperti itu gitu loh. Nah, kembali lagi nih ya, soal Juni-Juli ini, yang para influencer, para buzzer, para penjilat oligarki ini ya, 9 naga terkutuk ini kan. Ini kan memprediksi dolar akan mencapai 22.000 hingga 25.000 di Juni-Juli ini kan. Wah ini gimana nih, wah macam-macam seperti itu kan. Tapi kalau kita melihat datanya, sebetulnya hampir sama polanya. Ketika presiden sebelumnya serah terima dengan presiden berikutnya, ini hampir sama. Jokowi ketika menjadi presiden, kurang lebih jabatannya baru 2 tahun. Pelemahan rupiah terhadap dolar ini kalau dihitung secara tidak presisi, tapi kurang lebih hitungannya seperti itu adalah rupiah turun ke 13% terhadap dolar. Dari 11.000 ke 13.000. Kemudian utang Republik Indonesia ini ketika Jokowi 2 tahun berkuasa itu sudah menarik 1.000 triliun lebih. Dan Prabowo pun hampir sama. Ketika Prabowo menjadi presiden kan kisaran rupiah itu kan 16.100. Sekarang sudah mencapai 18.000. Kan kalau dihitung kasar kan kurang lebih
rupiah ini kan tenggelam terhadap dolar kan kurang lebih 13% kan. Kemudian utang negara. Prabowo mungkin lebih kecil, menarik utang yang pertama ini, jabatan 2 tahun ini cuma sekitar 800 triliun. Nah, jadi apa perbedaannya? Maksudnya perbedaan yang itu dipermasalahkan apanya gitu loh. Yang diributkan apanya ya? Memang di bawah, di akar rumput sangat terpengaruh. Harga maksudnya. Harga-harga yang itu barang punya kandungan impor. Mau nggak mau naik kan? Seperti oli mesin misalkan. Oli mesin mobil misalkan. Dari harga 75.000 naik menjadi 95.000. Naik lagi menjadi 105.000 kan per liter. Dan komponen yang lain lah. Karena dolar tinggi, rupiah bonyok, kan begitu. Dan ini ulah siapa? Ya ulah oligarki dalam negeri dan oligarki luar negeri. Ya tidak jauh, Singapura. Seperti yang kalau Anda lihat channelnya Bang Benik, itu sudah dijelaskan secara detail. Bagaimana oligarki itu, ya termasuk gerombolannya George Soros, itu memainkan peran yang sangat luar biasa bagaimana menghancurkan Republik Indonesia ini. Dengan cara apa? IHSG sikat habis. Kalau bisa, ratakan dengan tanah. Itu ulah mereka. Dolar tarik semua, dilarikan ke luar negeri. Tapi bukan di Singapura. Di Singapura pun juga jatuh kan komoditi yang di sana kan. Nggak tahu dilarikan kemana. Tapi intinya itu sebagai balas dendam karena sudah berkali-kali 9 naga atau oligarki itu dicewer kupingnya oleh Prabowo Subianto. Sekali lagi Prabowo Subianto nggak mungkin lah akan menyengsarakan bangsa ini kepada keterpurukan seperti negara Zimbabwe. Nggak mungkin lah. Beda. Itu mungkin sebagai pengetahuan saja, tapi kalau dengan Indonesia beda. Menteri Amran, Menteri Pertanian, kan beda. Bagaimana stok beras saat itu. Bagaimana lahan itu digarap, luasnya berapa hektar untuk pertanian. Di zaman Jokowi kan nggak ada. Jokowi fokus kepada infrastruktur, pembangunan jalan tol. Bukan pertanian kan. Beda. Dan Jokowi saat itu tidak sekeras Prabowo Subianto dalam menyikapi oligarki. Beda. Karena memang mungkin saat Jokowi ini ya tugasnya hanya sebagai bapak pembangunan infrastruktur. Ya. Mungkin begitu. Dan sekarang Prabowo Subianto lah yang memulai bagaimana bangsa ini berdaulat terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.